Halo, apa kabar? Kita bahas satu pertanyaan yang sering muncul. Apakah vape atau ada yang mengatakan vape itu berbahaya? Dan apa dampaknya untuk kesehatan? Kita bahas secara sederhana ya. Sebenarnya apa sih vape atau vape itu? Jadi vape itu kan sebetulnya adalah satu bentuk atau alat yang memanaskan sesuatu cairan menjadi uap dan bentuknya seperti asap. Dan itu cairan yang dikeluarkan bisa mengandung nikotin atau bahan kimia lainnya. Jadi walaupun seperti uap yang kemudian kelihatan seperti asap, jadi bukan uap air seperti air-air biasa kita panaskan. Jadi ada zat-zat tertentu yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, jadi ada yang menganggap bahwa vape atau vape itu lebih aman dari merokok. Benar nggak? Lebih aman bukan berarti aman. Kenapa? Karena tadi dari berbagai macam institusi kesehatan baik di Inggris maupun di Amerika sudah jelas bahwa vape atau cairan yang dipakai untuk vape itu memang lebih sedikit racunnya, tapi bukan berarti tidak ada dibanding rokok. Makanya beberapa lembaga kesehatan dunia, baik itu WHO mungkin, CDC di Amerika, ataupun Kementerian Kesehatan sendiri jelas menganggap bahwa vape ini punya bahaya serius. Jadi apalagi kalau dipakai dalam jangka yang panjang. Jadi artinya bukan vape itu alternatif yang aman daripada merokok. Nah, apa sih bahayanya vape untuk tubuh itu? Jadi jelas karena tadi ada bahan-bahan yang bisa masuk, terutama kalau tadi yang mengandung nikotin, sifat nikotin adalah membuat orang menjadi tergantung. Jadi sama kayak merokok juga sebetulnya, karena rokok juga kan kenapa dia tergantung, karena ada zat nikotinnya. Yang kedua, tentunya karena bahannya itu masuk lewat paru-paru, dan tadi ada bahan-bahan kimia, jelas itu akan melakukan iritasi. Jadi jelas paling sedikit ada rasa mungkin tidak nyaman, lebih banyak cairan di tenggorokannya, kadang-kadang bisa sampai batuk, dan jangka panjangnya mungkin bisa menjadi penyakit paru yang juga akan memberatkan fungsi paru. Apalagi kalau bertambahnya umur juga cadangan paru-paru kita menjadi berkurang, sehingga efeknya jelas akan memberatkan fungsi paru. Dan susahnya karena vape ini belum terlalu lama dibanding rokok, sehingga studinya memang belum luas sekali, tapi sudah jelas menunjukkan arahnya bahwa itu sama sekali tidak aman. Ada yang mengatakan, tapi vape kan nggak ada ternya, jadi lebih aman dong. Memang betul, dia tidak ada ternya, tetapi bukan berarti tidak lebih berbahaya daripada rokok. Karena kita tahu tadi ada zat-zat kimia yang juga dipakai untuk tadi menghasilkan uap yang kemudian menjadi asap. Jadi tetap bahwa vape itu tidak otomatis lebih aman karena zat kimia yang digunakan bukan air biasa. Nah, bagaimana halnya kalau dia tidak mengandung nikotin? Jadi kan tadi ada dua bahan yang dipakai untuk vape itu. Jadi ada yang pakai nikotin, ada yang tidak. Apakah masih tetap berbahaya? Tetap. Karena jelas dari Lembaga Kesehatan Dunia seperti WHO mengatakan bahwa zat kimia yang masuk akan merangsang atau mengiritasi paru-paru. Dan itu tidak bisa menjamin bahwa si cairan yang digunakan itu betul-betul bebas dari bahan-bahan yang berbahaya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah vape juga bisa menimbulkan kanker? Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa karena vape ini belum terlalu panjang pengamatannya, dan kita tahu, contoh misalkan rokok, kenapa udah sangat sekali dihubungkan dengan keterjadian kanker paru, karena pengamatannya juga cukup panjang. Nah, jadi bisa dibayangkan, kalau sekarang ada yang mengatakan vape itu tidak menyebabkan kanker, sama sekali tidak betul. Masalahnya karena kita belum lama melakukan pengamatan. Jadi risikonya sama sekali tidak nol. Nah, sehingga kalau ditanya baiknya gimana? Ya pertama yang kalau saya nasihati, pasti jangan merokok. Boleh nggak alternatif vape? Sama sekali tidak. Jadi jangan, sekali lagi, bahwa vape itu merupakan alternatif untuk merokok. Jadi kalau begitu bagaimana dong? Kalau misalkan kita ingin berhenti merokok, ya sudah. Nomor satu yang paling penting untuk berhenti merokok adalah niat. Karena tanpa niat
tidak akan terjadi. Yang kedua, memang kita ada program untuk melakukan bagaimana cara menghentikan proses merokok itu, dan itu memang ada programnya, tapi jangan diganti tadi dengan malah vape. Itu bukan cara yang dianjurkan baik WHO maupun Kementerian Kesehatan untuk berhenti merokok. Jadi bagaimana kesimpulannya? Vape memang mempunyai risiko lebih rendah dari merokok, tetapi tetap mempunyai bahaya dan bisa kecanduan. Yang jelas kita cuman punya satu tubuh, gitu kan? Paru-paru kita memang ada dua, tapi dua-duanya bisa rusak. Jadi jangan ditambah-tambah lagi dengan zat yang tidak perlu. Silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar lain. Sampai jumpa di video berikutnya.